Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Time to Talk. Waktunya kita berbicara, membicarakan hal yang sedang hangat. Kali ini sedang membahas analog switch off ya. Efektivitas sosialisasi TV digital jelang analog switch off 2022. Masih terhubung bersama kami narasumber istimewa kita melalui sambungan virtual. Ada Pak Geri Antika Kurnia, Direktur Penyiaran Kemkominfo. Kemudian Kang Adiana Selamat, Ketua KPID Jabar, dan juga ada Pak Tulus Tampu Bolon, Sekjen ATSDI. Terima kasih masih setia bersama kami, Bapak-Bapak. Tadi di segmen pertama kita sudah menyinggung sedikit ya soal manfaat-manfaat yang akan kita rasakan terutama bagi masyarakat dalam menjelang analog switch off nanti. Mengenai sosialisasi, sebenarnya program ini juga sedang sosialisasi ya. Segmen 1 tadi Pak Geri, Kang Adi sudah mensosialisasikan apa saja manfaat-manfaat dari siaran TV digital nanti. Tapi kita ke Pak Tulus dulu nih ya. Pak Tulus sebagai Sekjen ATSDI ini yang sering berinteraksi dengan masyarakat. Nah, sosialisasi apa yang sudah dilakukan selama ini oleh ATSDI, Pak? Ya, terima kasih Mbak Dita, terima kasih Pak Geri dan Kang Adiana ya. Kita bersyukur ada Pak Geri dan KPID seperti KPID Jawa Barat. Karena indikator keberhasilan ASO ini sangat ditentukan oleh kedua instansi ini. KPID adalah basis yang paling kuat yang mengerti betul karakter rakyatnya, karakter pemirsanya. Sebagai regulator tentu Pak Geri memahami bagaimana memayungi semua akselerasi sosialisasi yang dilakukan. Dan sampai sekarang kita melihat bagaimana si Modi itu sekarang sudah menjadi boneka yang paling top. Seluruh event kita nasional, regional, tak ada lagi yang tidak melibatkan si Modi. Jadi ini tentu menjadi salah satu indikator keberhasilan bagaimana sosialisasi yang sudah dirancang oleh Kementerian Kominfo bermitra dengan kementerian lain dan juga KPID di seluruh Indonesia. 34 provinsi, 415 kabupaten, 95 kota, dan 5 kota administrasi seluruh Indonesia dengan jumlah penduduk kita sudah 237 juta lebih ya. Ini tentu membutuhkan sinergi yang harus solid, harus kuat. Kami asosiasi yang merupakan kumpulan daripada industri-industri broadcasting, industri televisi, tentu harus berjalan bersama. Nah, bagaimana mengukur efektivitas daripada sosialisasi tentu ini sangat tergantung kepada kontinuitas acara yang telah dilakukan dan dirancang. Dan itu juga tergantung kepada kesadaran kita bersama, termasuk kesadaran masyarakat akan manfaat-manfaat yang sudah disampaikan oleh Pak Geri dan Kang Adiana tadi. Perlu kami tambahkan bahwa manfaat ini ternyata terus bertumbuh, terus bertambah. Sehingga kita sekarang merasakan bahwa geliat ekonomi itu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagai dasar daripada penyelenggaraan analog switch off di Indonesia itu membangun sebuah power yang sangat luar biasa menggerakkan ekonomi digital. Bayangkan loh, kita belum ASO, gerakan ekonomi digital di seluruh Indonesia begitu gaungnya itu begitu luar biasa. Ini tentu kita harus syukuri bersama bahwa ekonomi kita ditopang oleh 95% UKM akan menjadi sebuah kenyataan bahwa memang kita akan menjadi negara yang hebat, negara yang ditopang oleh ekonomi yang kuat, oleh ekonomi rakyatnya sendiri. Dan melalui industri penyiaran, melalui analog switch off, kita akan meraih itu semua. Tidak lagi mimpi-mimpi. Dan yang kedua adalah kita akan menjadi setara dengan negara-negara yang paling hebat teknologinya. Kenapa? Karena kita bukan lagi tempat pembuangan sampah teknologi. Karena secara digital kita setara dengan mereka. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sebagai dampak daripada analog switch off di Indonesia. Nah,
Selanjutnya adalah mengukur efektivitas, tentu kita dasarkan kepada tahapan analog switch off berdasarkan Permen nomor 11 yang baru tahun 2021, adanya perubahan terhadap jadwal. Menurut saya, maka analog switch off tahap pertama pada 30 April 2022 ini harus menjadi kata kunci bagi kita semua, baik pemerintah sebagai regulator, KPID maupun kami sebagai asosiasi atau penyelenggara industri penyiaran, mengukur sejauh mana keberhasilan tahap pertama analog switch off. Jadi ini betul-betul menjadi salah satu entry point. Kita mengukur semua keberhasilan yang menjadi seluruh bagian atau komponen yang terlibat dalam analog switch off. Apa saja? Penyediaan set-top box, perubahan terhadap regulasi tatanan market dalam hal industri televisi digital, kemudian juga adalah konten-konten yang sudah ada di dalam layar, kemudian juga adalah pelayanan terhadap masyarakat tentang penggunaan daripada set-top box dan lain sebagainya. Ini tentu harus bersama-sama dan harus didasarkan kepada basic data. Oleh karena itulah seperti yang saya sampaikan tadi, KPID di semua wilayah yang tahapan ASO-nya ada pada tahapan pertama 30 April 2022 harus betul-betul turun ke lapangan, melihat bagaimana masyarakatnya masing-masing, bekerja sama dengan wali kota, bekerja sama dengan bupati, bekerja sama dengan perguruan tinggi, harus dikerjakan bersama-sama secara masif. Saya kira seperti itu, Mbak Dita. Pak Tulus katanya mau bagi-bagi set-top box nih ya? Iya, betul. Jadi kita bagaimanapun gaungnya harus kita imbangi. Ya, kalau Kementerian Kominfo juga memiliki tanggung jawab yang besar, para penyelenggara MUX juga memiliki tanggung jawab yang besar, harus membagi set-top box sesuai dengan komitmennya masing-masing, maka Asosiasi Televisi Siaran Digital juga menggandeng produsen set-top box untuk terlibat dalam pembagian. Memang kita tidak akan mampu membagi kepada seluruh masyarakat, tapi ini bagian daripada edukasi kepada masyarakat bagaimana mereka berpindah dari televisi analog kepada televisi digital. Sebab kalau misalnya satu tetangga sudah menerima set-top box, lalu mereka melihat bagaimana perubahan tayangannya dari yang semut-semut menjadi jernih, kinclong dan lain sebagainya, ini mau nggak mau anak-anaknya akan bicara sama orang tuanya, "Ma, tetangga sebelah udah jernih, kita beli dong set-top box." Ini bagian daripada multiplier efek kepada masyarakat agar percepatan analog switch off itu bisa kita lakukan bersama. Seperti itu, Mbak Dita. Baik. Pak Geri, dari Kominfo sendiri, bentuk sosialisasi apa yang sudah dilakukan sejauh ini? Baik, Dita. Jadi sebenarnya sosialisasi ini pemerintah seperti dengan KPD adalah stimulus aja. Peran pentingnya sebenarnya yang industri penyiarannya. Kita hanya mendorong-dorong, kita stimulus. Jadi di Kominfo maupun KPD intinya memfasilitasi, bukan berarti harus nyiapin semuanya oleh KPD atau Kominfo, tapi kita juga mengeluarkan sesuatu sosialisasi yang rutinnya. Seperti di Kominfo, Kominfo melakukan sosialisasi baik melalui webinar virtual, kemudian tatap muka, ada juga pertunjukan rakyat. Waktu kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, Kang Adi, di Jawa Barat kita melakukan pertunjukan rakyat, kerjasama dengan TVRI dan di situ dengan wayang golek yang dikenal oleh masyarakat. Sebelumnya di Aceh, nanti kita akan keliling terus dan mungkin minggu depan kita akan di Bali, pertunjukan rakyat Bali itu. Kemudian kita juga punya semua medsos ya, siaran digital Indonesia itu punya semua untuk menyasar juga milenial. Kalau Mbak Dita atau teman-teman ini Badar TV yang ingin
mendapatkan progres update tentang migrasi analog ke digital, ikuti siaran digital di Twitter, di YouTube, di Instagram, di TikTok juga ada. Semua ada. Jadi di situ menarik, ada hadiahnya, ada. Kami lagi menyelenggarakan sekarang masalah ini video pendek yang banyak peminatnya. Jadi lomba video pendek ini hampir sekarang yang masuk hampir 203 video. Luar biasa kreativitas dari masyarakat. Ini nanti kita akan umumkan mungkin sekitar 18 Oktober. Wah, luar biasa. Ini konten-konten yang menarik. Nanti kalau dari teman-teman ATDSI mau menayangkan konten-konten ini karya anak-anak muda, ya silahkan aja. Ini karena kita sengaja buka untuk membuat video film pendek ini, tujuannya biar hasil karya anak-anak muda ini bisa disiarkan oleh teman-teman TV juga. Kemudian yang paling penting, ini tadi sebelum acara saya diskusi dengan Pak Adi dan Pak Tulus ya. Jumlah TV di Indonesia ini ada 700 stasiun TV. Belum dihitung anggotanya TDSI yang digital tuh udah 18. Pak Tulus pengennya nambah terus, saya bilang jangan nambah, ini udah 701, udah terlalu banyak juga gitu. Nah, 701 TV ini yang sekarang ditonton oleh masyarakat. Jadi orang mau migrasi ke digital itu pasti nonton siaran analognya ya. Nah, ini dari kami baru merilis hasil surveinya di bulan Juli 2022 ya. Nah, efektivitas sosialisasi yang diharapkan masyarakat itu adalah sosialisasinya melalui TV analog. Karena mereka nontonnya siaran TV analog, jadi kalau sosialisasinya gencar di siaran TV analog yang 701 itu pasti masyarakat yang nonton TV analog disarankan pindah ke digital, itu pasti pindah. Dan kebetulan pemerintah sudah mengundang juga semua direktur program TV analog dan asosiasi. Kita memplanning, jadi semua akan bersiaran secara serentak. Kita hanya minta 30 detik, paling lama 30 detik, tapi jamnya bersamaan. Kita akan usahakan jam 7 pagi, semua serentak, termasuk anggota TDSI wajib juga tuh jam 7 pagi nanti menyiarkan, kontennya sedang disiapkan. Salah satunya mudah-mudahan nanti Pak Presiden bisa juga membuat konten yang seperti di COVID memakai masker, itu luar biasa kalau misalkan ini bisa dilaksanakan. Jadi jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 7 malam. Semua TV menyiarkan hanya 30 detik paling himbauan ayo pindah ke digital gitu. Nah, itu kita akan laksanakan. Dan terakhir terus terang killer content. Killer content ini yang keberhasilan dari benchmark dari negara-negara lain. Ini menarik. Jadi kalau misalkan di TV-TV analog ini yang sekarang punya killer content, atau mungkin nanti Nusantara TV bisa dapat World Cup, wah udah luar biasa deh. Jadi tontonan killer content itu adalah tontonan yang disenangi oleh masyarakat. Dari hasil surveinya Kominfo kemarin dari seluruh Indonesia, ternyata berita termasuk salah satu killer content yang diminati oleh masyarakat. Kalau berita itu ditayangkan hanya di siaran TV digital, pasti masyarakat pindah juga. Kedua adalah olahraga. Ketiga ternyata sinetron masih jadi ini juga favoritnya masyarakat. Jadi killer content kalau misalkan ditayangkan hanya di siaran TV digital, itu masyarakat kayak Mbak Dita senang misalkan misalkan sinetron, udah otomatis Mbak Dita karena hobi nonton sinetron, kemudian favoritnya
nggak perlu nunggu pembagian set-top box untuk keluarga miskin, pasti beli. Kalau saya penggemar bola, kemudian ada tayangan bola, saya usahakan saya beli. Set-top box harganya 200.000. 200.000 itu untuk satu keluarga. Padahal pengeluaran kita untuk kuota internet rata-rata 200 sampai 300.000 itu untuk per orang. Setuju. Jadi itu mungkin Mbak Dita sebenarnya banyak lagi strategi yang untuk mendorong masyarakat pindah ke siaran TV digital. Berarti itu salah satu indikator bahwa Indonesia sudah siap menjelang ASO ya Pak Geri? Iya, betul. Sebenarnya gampang sih kalau kita tadi Pak Adi, Pak Tulus sampaikan. Kalau kita pemerintah kolaborasi dengan asosiasi, kolaborasi dengan TV-TV, dan serentak tadi program itu kayak COVID lah. COVID kan luar biasa itu. Pemerintah hanya stimulus memberikan, memang ada video-video yang disiapkan pemerintah, tapi dari TV-TV-nya sendiri membuat produksi dan kreativitasnya banyak. Ini juga diharapkan seperti sosialisasi TV digital. Kita hanya stimulus, Pak Adi dari KPD hanya stimulus aja. Tapi nanti yang bikin videonya itu makin masif adalah kayak Pak Tulus harus bikin konten sendiri, Badar TV harus bikin konten sendiri. Di samping ada yang tadi 3 tayangan itu disiapkan pemerintah, tapi coba lihat COVID itu luar biasa. Masing-masing bikin konten sendiri sehingga masyarakat dengan mudah untuk menjaga protokol kesehatan. Jadi sosialisasi TV digital juga harapannya nanti semua TV-TV analog maupun digital membuat konten sendiri yang mendorong masyarakat untuk berpindah ke siaran TV digital. Itu Mbak Dita. Untuk di Jawa Barat sendiri, Kang Adi, gimana nih persiapan masyarakatnya? Menurut Kang Adi sudah siap atau belum masyarakat Jawa Barat sendiri? Jadi kalau kita mencermati sosioteknologi ya, kita dalam perspektif komunikasi gitu maksudnya, bahwa kemajuan teknologi ini kan keniscayaan ya, jadi itu bahasa siap nggak siap itu sebenarnya bagi kami ya di KPI di Provinsi Jawa Barat nggak ada itu cerita, karena memang ini pasti terjadi dan pasti insya Allah siap ya masyarakat Jawa Barat. Nah, kami semenjak Maret supaya tidak salah langkah ya, Teh Dita, itu melakukan FGD bekerja sama dengan Diskominfo Jawa Barat, apa yang harusnya kami lakukan. Dan akhirnya setelah FGD kami merumuskan di KPD Provinsi Jawa Barat itu untuk coba melakukan sosialisasi itu dalam 4 kategori ya, Teh Dita ya. Kategori pertama itu kami bekerjasama dengan pemerintah ya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, kecamatan sampai desa. Nah, kenapa kemudian misalkan kami muter terus gitu, maksudnya kemarin ke Majalengka, hari ini dari Tasikmalaya, hari Senin ke Garut, Pangandaran dan sebagainya, itu coba merangkul pemerintah kabupaten kota termasuk provinsi ya untuk coba melakukan kolaborasi tentang sosialisasi ASO. Sehingga misalkan dalam struktur pemerintah itu kan sampai tingkatan bawah ya, kami beberapa kali itu masuk ke kepala desa untuk coba melakukan sosialisasi. Hari Selasa ya, kami dengan Fatayat NU Jawa Barat ya, untuk coba melakukan sosialisasi itu. Nah, lalu misalkan tanggal 12 kami coba workshop dengan kawan-kawan OKP se-Jawa Barat. Tanggal 21 kami coba FGD dengan Ormas ya, dan seterusnya ya, Teh Dita. Nah, yang keempat ini kami melakukan belusukan Teh Dita langsung ya ke masyarakat. Jadi saya pernah masuk ke masyarakat di beberapa desa ya, Teh Dita ya. Terakhir kemarin misalkan saya masuk ke Garut ya.
itu disangka sales STB teh kita. Masuk ya Pak Giri, Pak Tulus, saya coba masuk ke rumah-rumah door to door untuk melakukan sosialisasi plus ya simulasi STB di rumah-rumah. Nah kemarin hari Rabu kemarin, Kamis kemarin itu kami sosialisasi di kalangan komunitas di Majalengka sekaligus melakukan simulasi kerjasama sama ATSDI itu disupport sama ATSDI dan kami disupport STB. Terima kasih Pak Tulus supportnya. Kami kemarin sekaligus misalkan memberikan door prize STB dan simulasi STB di Majalengka itu. Minggu depan kami ke Ciwidey untuk coba melakukan simulasi juga. Dan tadi karena taruhlah di Jawa Barat ini dari 49 juta jiwa, 38,3 juta jiwa itu Tedita, itu usia produktif. Nah kalau ngomongin usia produktif berarti anak-anak muda, sehingga beberapa kali kami coba melakukan sosialisasi ya ke anak-anak muda, ke anak-anak milenial gitu, ke mahasiswa, ke SMK gitu, untuk coba membangun kesadaran ya bahwa lagi-lagi saya ingin memotivasi kawan-kawan muda juga tadi di awal bahwa hari ini tidak ada negara maju yang bertumpu pada kekuatan sumber daya alam. Ini catatan penting. Saya potong ya. Nanti kita akan lanjutkan cerita tentang disangka sales STB-nya ya. Usai jeda berikut, tetap bersama kami di Time to Talk.